mampu mengerti apa yang Engkau sebetulnya ingin sampaikan dan ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba minta demi nama Yesus, biar sungguh-sungguh Engkau nyatakan akan kemuliaan-Mu lewat firman-Mu. Dan kami percaya minggu ini minggu yang juga mengubah kehidupan kami. Minggu yang membongkar semua konsep yang tidak benar, menata kembali hidup kami, sampai kami jadi berjalan menuju ke arah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan inginkan. Sekali lagi hamba berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, lewat perkataan-Mu sendiri. Dan kami percaya, ini minggu yang tidak akan kami lupakan dalam hidup kami, karena minggu ini Tuhan mengubah kami dengan radikal dan luar biasa. Terima kasih Bapa, biar segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari buka firman Tuhan dulu. Sebagai dasar pada Yohanes pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Hari ini dalam 2 session saya ingin memberikan akan landasan dasar untuk kita bisa belajar. Lalu kemudian setelah break makan siang, Anda harus ikut tes singkat. Saya minta semua bisa mengikutinya. Dan besok, Selasa, Rabu, Kamis, kita akan belajar lagi setiap hari 3 session. Khusus bagian saya, setelah break makan siang saya teruskan, sehingga sore Anda tidak usah ada session. Dan ini dari pengalaman tahun lalu, di mana teman-teman part-time, para hamba Tuhan yang ikut, mereka merasa lebih baik begitu, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak lagi. Dan kita tahu beberapa dari mereka cukup jauh rumahnya, sehingga untuk bolak-balik ke Ungaran sedikit mengganggu. Dan saya percaya dengan pengertian kita semua akan memberkati mereka. Amen, saudara? Oke, Yohanes pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-14. Kita berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya pernah sampaikan ayat ini minggu yang lalu, saya pernah bacakan. Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging. The word become flesh. Firman itu jadi daging. Dan Yohanes berkata, and we beheld his glory. Dan kami melihat akan kemuliaannya. Nah, saya ingin mendasari akan apa yang kita akan pelajari bersama dalam satu minggu ini dengan satu konsep yang sangat dasar sekali. Dengar baik-baik bahwa kita ini hidup di dunia di mana begitu banyak orang yang hidup bukan dalam alam rohani. Mereka itu hidup dalam alam jasmani dan total manusiawi. Karena mereka manusia. Alkitab mengatakan bahwa sampai kemudian firman jadi daging, baru kita bisa melihat akan kemuliaannya. Alkitab berkata, the word become flesh, and we beheld his glory. Firman itu jadi daging dulu, baru kita melihat akan kemuliaannya. Nangkep saudara? Jadi kalau Anda dan saya belajar dalam 6 bulan ini, saya minta yang diterima bukan teorinya. Tapi setiap kali Anda dengar firman disampaikan, kebenaran dinyatakan, minta Tuhan cepat-cepat ini bisa didigest, dicerna dalam roh kita. Supaya pada hari yang sama kalau perlu, kita ini menjadi pelaku firman. Dan firman yang kita dengar, yang kita terima, jadi daging dalam kehidupan kita. Realitanya itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hanya berteori, tapi kita mau bahwa the word become flesh. Firman itu menjadi daging, kenyataan di dalam kehidupan kita. Amen, saudara? Jadi kalau ini dimengerti akan lain sekali. Ya, kalau ini hanya 6 bulan soalnya. Kalau ini tidak sungguh-sungguh dari daging, Anda nggak terima banyak. Sekolah teologi sekarang kira-kira butuh waktu 3-4 tahun. Untuk Anda katanya punya capability jadi hamba Tuhan.
Bayangin yang 3-4 tahun itu Anda sekarang harus diperas begitu rupa tinggal 6 bulan. Dan 6 bulan ini saya mengatakan kita memilih akan bagian di mana firman itu menjadi daging. Semua yang tidak membuat firman dari daging, sementara kita sisihkan. Biarkan lembaga lain yang menangani kalau mereka mau. Yang kita ada hanya 6 bulan. Dan ini harus jadi realita bahwa firman itu harus menjadi daging. Ketika firman jadi daging, Alkitab berkata, and we beheld his glory. Dan kita melihat akan kemuliaannya. Tangkap saudara ya. Kalau ini tidak terjadi, nggak akan terjadi apa-apa. Ibu Ruth tadi bersaksi bagaimana tahun lalu diremukkan melalui siswa-siswa. Itu the word become flesh, saudara. 6 bulan kemudian dia jadi orang yang berbeda. Makanya kita selama seminggu ini berkata tahun ini agak sedikit enak ini. Orangnya sopan-sopan. Kalau makan tidak sikat sana sikat sini. Tahun lalu saudara, telur hilang, daging hilang. Ada orang komplain karena banyak hal yang terjadi. Nah itu betul-betul membentuk itu saudara. Kalau firman nggak dari daging, keluar kepahitan saudara. Tapi the word become flesh. Firman jadi daging. Itu yang kita mau. Jadi 6 bulan ini tolong Anda belajar dengan baik. Tapi cara belajarnya bukan begini. Saya mau nambah pengetahuan saya. Nggak ada gunanya. Yang kita mau supaya kita belajar adalah bagaimana firman menjadi daging. Itu aja. Kalau itu terjadi, Anda keluar dari sini, hidupmu pasti berubah. Amen. Kalau enggak, tambah pinter saudara. Repot. Oke, sekarang lihat 1 Yohanes pasal yang pertama. Masih Yohanes yang sama. Lihat apa yang dia katakan. Pasal pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan perhatikan, yang telah kami raba. Anda lingkari kata raba itu. Dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi orang ini bicara tentang firman itu bukan di awang-awang saudara. Oh, ini teorinya begini. Oh, ini firman begini. Dia tidak bicara tentang teori yang tinggi. Dia berkata yang kami tuliskan, yang kami beritakan, yang kami khotbahkan. Dia berkata yang telah kami lihat dengan mata kami, bukan apa yang mata orang lain lihat. Dia berkata kami lihat dengan mata kami. Dia berkata yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Dia sungguh-sungguh touch the word. Itu firman jadi daging saudara. Luar biasa. Itulah sebabnya dalam Injilnya dia mulai dengan berkata, the word become flesh and we beheld his glory. Firman jadi daging dan kita melihat akan kemuliaannya. Beberapa waktu yang lalu saya di Jakarta ketemu dengan teman lama saya. Saya perhatikan begini saudara, ini warning, peringatan buat Anda sekalian. Orang yang pernah mencicipi kasih karunia Allah secara luar biasa, lalu dalam perjalanannya itu goyang-goyang, belok sana, belok sini, sampai akhirnya jadi Kristen biasa-biasa, dari bekas orang yang tidak biasa-biasa, jadi biasa-biasa, itu akhirnya punya satu penyakit yang sama di mana-mana. Apa itu? Teorinya banyak. Penyakitnya di mana-mana sama, teorinya banyak, dan merasa paling benar sendiri. Tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Satu hari kami ketemu dan dia mulai sharing dengan bahasa tinggi dengan saya. Dan ada Pak Adi Sutanto pada waktu itu. Pak Adi juga berkata, saya lama-lama dengar kamu ngomong tambah pusing kepala saya. Coba ini Pak Petrus Agung suruh dengerin dah, supaya mungkin dia lebih pinter, ngerti maksudmu apa. Saya ini sudah kuliah sampai doktor, kagak ngerti kamu ngomong apa. Jadi dia ngomong begini, saya punya visi, dia pakai istilah apa ya?
excellent Christian in the marketplace. Wah, ini visi saya. Orang Kristen yang excellent dalam masyarakat, dalam marketplace. Waduh, saya berkata, iya, tinggi sekali, tinggi sekali. Sampai nggak kelihatan ini apa maunya. Terus saya berkata begini, coba kamu jelaskan dengan bahasa yang lebih simple. Karena aku ini kok lama-lama tambah bodoh dengan begitu-begitu. Coba jelaskan maksudmu apa. Ini orang dulu luar biasa. Sekarang juga masih merasa luar biasa. Menurut saya, biasa-biasa sebetulnya. Dan dia berkata begini. Dia kerja di sebuah perusahaan, saudara. Dan dia berkata gini, saya ingin melihat orang Kristen itu ya, dalam pekerjaannya. Dia luar biasa, jujur di tempat kerjaan. Tidak pernah nyuap. Rohaninya baik. Dan kemudian memenangkan jiwa-jiwa. Dan melayani Tuhan. Itu maksudnya. Oh, saya berkata, kalau gitu ngerti. Itu bahasanya itu excellent Christians in the marketplace katanya. Oh, tinggi sekali. Oke. Terus ya saya langsung menggumulkan ini. Konsepnya bagaimana? Saya bilang simple konsepnya. Dia kaget saudara. Ada orang pinter nih, kok simple katanya. Oh, simple, saya berkata. Saya ngomong begini, kamu kerja di mana? Di perusahaan ini. Gampang. Kamu mau excellent? Di depan siapa dulu, saya berkata. Ya, di depan dunia, kita excellent. Gampang, saya berkata. Kalau itu visi, nggak perlu digumulkan. Cukup dipraktekkan dan dibuktikan. Dia kaget, saudara. Maksudnya apa? Gini, gampang. Hasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk bosmu. Anda kerja. Sampai bosmu berkata, kalau ini orang hilang, aku rugi. Karena menghasilkan uang banyak untuk perusahaan. Bosnya orang kafir. Dan perlu uang dan cari duit. Jelas itu. Yang kedua, menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan hiduplah dalam integritas di dalamnya sama. Kayak Daniel, orang gak mendapati kesalahannya. Terus dia mikir gini, oh ya, kalau jiwa-jiwa ada. Ini sudah ada satu yang agak simpati sama Kristen. Satu itu agak simpati. Terus yang kedua, perusahaan. Bosku itu kurang menghargai orang. Aku ini sudah kerja bagus, tapi kurang dihargai. Jadi aku mau keluar. Saya berkata, oh ngerti aku. Kamu tahu problemmu? Problemmu adalah dirimu sendiri. Dan itu pikiran muluk-muluk kamu buang. Nanti kamu tua nganggur, mikir kayak begini, nggak pernah nyampe apa-apa. Yang penting saya berkata orang dunia, realitanya mana? Tidak usah ngomong teori macam-macam, realitanya dari buahnya kamu akan dikenal. Saya bilang, saudara. Kita nggak usah berteori yang macam-macam. Yang penting firman jadi kenyataan dalam kehidupan kita. The word become flesh. That's it. Anda boleh teori apapun. Yang penting itu buahnya. Orang itu pengen lihat buahnya. Tuhan juga pengen lihat buahnya. Itu aja. Jadi 6 bulan ini Anda mesti belajar cepat. Jangan lamban, saudara. Semua kebenaran yang Anda terima, Anda mesti cerna dengan baik dalam rohmu. Kesanggupan saudara mencerna dengan baik akan membuat dengan cepat Anda menjadi pelaku firman oleh karena pertolongan Roh Kudus. Nanti 6 bulan ini bisa efektif, saudara. Sebab kalau tidak, kita hanya teori dan tidak ada hasilnya. Nah, sekarang buka Yohanes pasal yang ke-8. Dulu saya paling malas baca Injil Yohanes, saudara. Karena banyak perkataan Tuhan di dalamnya. Tapi setelah makin dewasa, saya paling suka Injil Yohanes. Karena dengan ini kita akan makin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Amen. Yohanes pasal 8. Lihat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Lihat, ini perkataan ditujukan kepada orang percaya.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya sengaja bacakan sampai seluruh perikop ini selesai supaya Anda tahu konteksnya. Nah, saya baca terjemahan yang lain, yang kalimatnya bagus sekali, ekspresinya bagus. Alkitab berkata begini, then Jesus turned to the Jews who had claimed to believe him. Yesus berpaling kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya, mengaku dirinya telah menjadi percaya. Dan dia berkata begini, if you stick with this, kalau engkau tetap tahan setia, tetap pada hal ini, living out what I tell you, menghidupi apa yang pernah aku sampaikan kepadamu, you are my disciples for sure. Engkau sungguh-sungguh adalah muridku. Then you will experience for yourself the truth. Lalu kemudian kamu sendiri akan ngalami sendiri akan kebenaran itu, and the truth will free you. Dan kebenaran yang kamu alami itu akan memerdekakan kamu. Jadi pengertian menerima kebenaran di sini bukan menerima teori, saudara, tapi mengizinkan Roh Tuhan membawa kita pada pengalaman kebenaran. Nangkep, saudara? Jadi bukan cuman, oh Tuhan itu siapa? Apa, itunya penting. Tapi yang Tuhan mau, yang memerdekakan Anda dan saya, kalau kita mengizinkan Roh Allah itu membawa kita mengalami yang namanya kebenaran secara pribadi dalam hidup kita. Nah, saya cerita pada saudara sekarang. Bagaimana, kenapa kita buat sekolah semacam ini? Saya berkata tadi, karena kita ingin melihat the word become flesh, dari kenyataan dalam kehidupan semua kita. Tapi sebetulnya sekolah ini pun dimulai oleh karena Tuhan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kompleks Getsemani ini sebetulnya sekolah Alkitab, saudara, yang didirikan oleh misionari dari Jerman kalau nggak salah ya, Sending. Dan mereka staf di sini. Terus ada rumah sakit segala macam. Kalau Anda ke pohon besar di samping sebelah kanan saya itu dulu adalah kamar mayat. Sekarang di bawahnya juga ruang-ruang mayat. Orang-orang yang mati dagingnya berdoa di sana. Atau mau mati dagingnya. Setelah sekian waktu, akhirnya singkat cerita, yayasan ini yang ambil akan tanah ini untuk bukit doa. Pak Samuel Elkanah almarhum sebetulnya sudah cukup lama dapat visi dari Tuhan bahwa di tempat ini juga akan ada sekolah. Dan saya belajar dari kesalahan sebetulnya, karena pada waktu itu beberapa tahun yang lalu saya merasa Tuhan dorong untuk punya sekolah. Nah, Anda harus belajar ini. Kalau Tuhan dorong sesuatu, tidak berarti bahwa seketika itu juga Anda harus kerjakan. Ya, Anda mesti cek lagi kapan Tuhan, waktu yang terbaik dari Tuhan untuk kita menggenapi apa yang Tuhan katakan. Alkitab mengatakan bahwa ada dua macam binatang yang sebetulnya harus Tuhan itu urusi. Yang pertama keledai, yang kedua kuda. Kalau keledai itu lambannya luar biasa, ditendang malah mundur, saudara. Ditarik malah mundur, disuruh mundur malah maju. Ini keledai susah, bego sekali. Jadi lamban sekali. Tapi yang kedua adalah kuda. Kuda itu ditarik sedikit talinya, langsung kabur. Maunya begitu. Lah saya ini kayak kuda, saudara. Jadi kalau dengar sedikit, maunya kepengen lari cepat. Saya sadari betulan, itu yang Tuhan sampai usi saya luar biasa. Makanya saya berdoa minta dipaksa tuh gara-gara itu. Kadang-kadang dia berkata sedikit, langsung belum jelas, saya kabur, boom, saya kerjain. Nah apa yang saya buat? Saya mulai nangkep tentang visi sekolah Alkitab.
Tanpa tanya Tuhan lebih jauh dalam ketidakmatangan yang ada pada waktu itu. Tanpa bergumul bentuknya seperti apa. Saya pikir saya buat sekolah teologi. Saudara tahu, dan kita buat yang terbaik yang kita bisa. Ini ada 3 lulusannya. Kita buat cuma setahun ya, setahun atau 6 bulan. Setahun ya, setahun. Kita pakai nama STTS. Sekolah Tinggi Teologia Sangkakala. Tapi orang berkata, itu STTS artinya sekolah tahu-tahu selesai. Setahun bubar, saudara. Saya sendiri. Kenapa? Saya cerita apa adanya ya. Pada waktu itu, kita tahu di Ungaran ini ada sekolah Alkitab milik Sinode JKI. Dan saya berkata begini, ini saya ngomong dengan Pak Adi Sutanto. Pak Adi, ini siswa campuran. Ini Pak Yeremia dulu pernah nimba ilmu di sana ini. Dari lulusan SD sampai SMA dicampur jadi satu. Saya berkata nggak bisa begini dong. Itu harus dipisah karena cara berpikirnya berbeda, karena tingkat edukasinya berbeda. Lalu saya berkata, boleh nggak kami pegang aja yang SMA ke atas, kita buat S1-nya. Pak Adia setuju, saudara. Lalu kita kerjakan, ternyata yang lain tidak terlalu mendukung. Jadi selama setahun kami mulai sekolah itu pergumulannya berat sekali, karena tentunya justru dari teman-teman hamba Tuhan di sinode. Saudara bisa bayangkan kalau hidup Anda itu jadi bahan pergunjingan orang yang tidak menguntungkan. Selama setahun kami coba bertahan. Kita panggil guru-guru yang the best di sekitar ini. Dan lulusan kami, Victor itu nikmati hasilnya. Itu masuk ke Abial itu nggak usah dikurangi. Apapun yang didapat itu lompat langsung diterima. Karena dosennya dari mereka banyak dan dari berbagai tempat. Dan pada waktu itu, saudara, saya melihat, waduh, ada yang salah. Setelah setahun jalan, kita habiskan dana begitu banyak. Setelah setahun jalan, saya berkata, keliru ini saya. Nah, Anda kalau kelak jadi pemimpin, saya mau beritahu saudara sesuatu. Kalau Anda keliru, yang korban bukan dirimu sendiri, anak buahmu. Jadi ini korban-korban saya di belakang, saudara. Saya undang mereka. Tapi saya bersyukurlah Tuhan baik sehingga hari ini mungkin tidak ada sakit hati ya. Karena Tuhan yang promosi mereka dengan caranya sendiri. Luar biasa. Nah, tapi itu kesalahan, saudara. Fatal yang saya buat. Saya belajar dari banyak kesalahan sebetulnya. Dan saya akhirnya berkata, waktu kita rapat sidang BPH, saya berkata, saya merasa saya salah dengan Tuhan. Jadi saya mau tutup aja sekolah ini. Pak Adi kaget sekali. Dia bilang, jangan. Ini sudah bagus. Teruskan. Saya berkata, untuk apa? Sementara kami, sekolah ini menimbulkan konflik di dalam. Dan Pak Adi nggak bisa menyelesaikan dengan tuntas karena tajam juga pada waktu itu. Dan akhirnya dia menyerah. Karena kami nggak bisa apa-apa. Pak Adi tinggal di Amerika. Saya berkata, enggak. Saya berkata, saya sudah berdoa. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan semua siswa kami tanggung jawab. Kami akan arahkan dengan baik. Dan kami mencoba tanggung jawab. Dan ada teman yang berkata begini. Sekarang orangnya sudah pindah ke Amerika. Dia berkata, Pak, saya diberkati sekali. Karena dalam organisasi jarang orang bicara tentang hubungan ke atas. Lebih banyak menyelesaikan hubungan ke samping dengan manusia. Tapi Bapak bicara tentang kesalahan dengan yang di atas. Buat saya itu hal baru. Dan saya menghargai karena pengakuan seperti itu. Singkat cerita, saya tutup. Sungguh-sungguh sekolah, tahu-tahu selesai. Tapi itu nama sekarang hebat loh, dipakai oleh yang Ungaran sini, saudara. Pakai STTS tuh, mudah-mudahan tidak tahu-tahu selesai. Tapi dibuat mereka jadi katanya sekarang sekolah tinggi sekali katanya STTS itu. Jadi banyak sekali itu pakai nama macam-macam. Oh, kalau nggak diurapi itu banyak joknya, saudara. Repot aja lah. Sekolah tinggi sekali katanya. Nah, setelah itu saya sudah nggak berani touch soal sekolah Alkitab. Satu hari ada hamba Tuhan orang Finland datang. Glory Bachman. Sekarang dia pindah ke Florida. Saya sudah sekian tahun nggak pernah kontak lagi sekarang. Dia datang di gereja kami dan dia mulai melayani dengan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan dia nubuat begini, dia berkata, Pastor, Tuhan berkata kamu harus mulai sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan tidak ngomong sama saya. Saya berkata, sudah kapok nggak akan buat sekolah Alkitab. Dia bilang, harus. Saya bilang,
Tidak harus. Kenapa? Trauma, saya berkata. Nanti tahu-tahu selesai lagi, saya berkata. Capek, saya berkata. Sudah banyak sekolah Alkitab, kenapa harus saya tambahin satu lagi? Tapi Tuhan yang suruh. Saya bilang, ya kalau Tuhan suruh nanti Tuhan akan bicara dengan saya. Dan sungguh-sungguh dia nggak bicara dengan saya. Kemudian ketemu lagi sekian waktu kemudian, dia ingat lagi, dia berkata, sudah kamu mulai belum Alkitabnya? Belum, saya berkata. Tuhan bilang segera. Ya nanti pada waktunya Tuhan kan cepat jadi, saya berkata, kalau dia mau. Betul-betul di luar keinginan saya, saudara. Nah saya belajar ya, itu seringkali harus mati. Ngerti saudara? Tapi kalau Anda belajar dari kesalahan orang begini, tolong saya berdoa, tidak ada orang mengulangi kebodohan yang pernah saya buat, saudara. Kalau Anda pemimpin, Anda buat langkah yang salah, anak buah jadi korban, gereja jadi korban. Kalau Anda masih bisa tarik sesuatu balik, Anda mengurangi korban. Dan waktu itu kalau saya teruskan sampai sekarang, korbannya makin banyak, saudara. Tapi saya berbuat kasih, berkata, tarik, saya mundur. Gak terlalu banyak korban. Setelah saya mundur, saya gak mau lagi. Yang Pak Yusak berkata, kalau kita nggak mau, Tuhan mau. Ini memang agak hal yang agak repot. Anda mesti hati-hati. Sebetulnya gampang. Kalau Anda mau cari kehendak Tuhan yang paling ekstrim, gampang. Cari apa yang paling tidak mau Anda buat. Anda tidak. Bukan dosa ya, tapi yang ini saya nggak mau. Nah itu kira-kira kemungkinan besar 85% itulah kehendak Tuhan dalam hidupmu, saudara. Dulu saya suruh buat gereja, mulai gereja, waduh, bantah-bantahan saya buat. Karena saya tahu saya bukan gembala. Nah, singkat cerita, saya bergumul, saya berkata, enggak Tuhan, enggak, saya tidak mau. Lalu kemudian, tahun 98, saudara. Raymond Mui datang ke Jawa Tengah. Setelah sekian tahun tidak ketemu. Saya kenal dia sejak tahun 79. Berapa tahun yang lalu dia? Berapa? 21 tahun yang lalu. Itu teman saya sejak 21 tahun yang lalu, Raymond Mui. Datang ke Jawa Tengah, dia banyak dulu di Riau ya, sekitarnya, tidak pernah ke Jawa. Akhirnya dia ke Jawa, ini teman baiknya Pak Samuel Elkanah. Pak Samuel Elkanah itu sahabatnya orang-orang luar biasa. Anda tahu Brother Andrew ya, dari Open Doors Belanda. Dia 2 tahun ini tidak mau ke Indonesia, sampai sekarang nggak mau. Dia bilang kenapa? Aku nggak punya siapa-siapa lagi kok di Indonesia. Si Samuel sudah dipanggil pulang ya, untuk apa ke Indonesia? Dia kalau dengan teman kayak gitu. Orang kalau kenal dia makin dekat, dulu tapi sadis saudara, pakai pedang terus. Sekarang ketika dia jadi tongkatnya dipakai, orang dia temannya makin banyak. Tapi pada waktu itu dia datang kemari ngobrol dengan Pak Sam. Dia cerita soal sekolah Alkitabnya. Dan Pak Samuel tertarik sekali. Entah gimana, Pak Samuel telepon saya. Dia bilang, aku mau ketemuin kamu sama Raymond. Lalu dia ke kantor, kami ngobrol. Dia cerita, dia buka brosurnya, dia cerita School of Action di Malaysia. Waktu Raymond cerita, Tuhan mulai bicara. Kamu buat di sini. Saya bilang, Tuhan, aku sudah capek sekolah Alkitab. Nanti tahu-tahu selesai. Ini SOA-nya apalagi ini? Singkatannya, belum ketemu. Nanti singkatan apa lagi? Jangan dibuat. Kalau itu nggak muncul sesaat, jangan dibuat-buat. Jadi saya bilang, ini apa? Ini Tuhan, ini. Aduh, saya bilang, saya sudah trauma dengan sekolah Alkitab, forget it. Nanti toh saya juga harus mesti minta izin ke sinode lagi kan? Nanti kalau nggak diizinkan lagi kan ribut lagi. Ini saya nggak mau lah, saya berkata. Saya tidak mau jadi troublemaker dalam organisasi ini. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang, kalau kamu menyenangkan hatiku ya buat ini. Dan akhirnya kami buat kesepakatan yang rada gila, saudara. Saya berkata, Pak Sam, kita lebih baik ke Malaysia aja. Lihat kenyataannya, kayak apa sekolahnya. Jadi pada sekitar September ya, kalau nggak September ya, kami terbang rame-rame, saudara. Dari kami, saya Pak Ardian pergi, Pak Timotius sama istrinya pergi, lalu Pak Sam dan istrinya pergi. Kami berenam terbang ke Kuala Lumpur 3 atau 4 hari. Dan lihat sekolahnya. Pada waktu itu si Hasto lagi belajar di sana. Saya kirim dia ke sana duluan. Terus saya tanya gimana? Dia bilang, bagus Pak, ini modelnya begini, dia cerita semua. Terus kita rundingan September 98. Kita rundingan gini.
Terus kita mau mulai kapan? Semua diam. Tahun depan berani. Bulan apa? April. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April awal, pertengahan. 7 bulan, nggak ada 6 bulan lah kira-kira. Setengah tahun. Ini bangunnya gimana? Itu baru jadi separuh yang sebelah sana. Ini nggak ada sama sekali. Belakang nggak ada yang kuning. Gazebo tempat makan nggak ada. Dihitung semua, saudara. Budget begitu besar. Uangnya siapa? Dalam 6 bulan buat sekolah, caranya gimana? Gak punya pengalaman. Saya jadi GL, saya bilang, Tuhan, maunya apa ya? Saya bilang, tahun 2000 aja deh, tahun 2000. Tapi ketika mau mikir 2000, saudara, di sini enggak. 2001, tak pikir begitu. Tambah kenceng. Tahun depan, lega hati saya. Wah, gawat ini gawat. Waduh, tahun depan. Saya bilang, oke, kita buat tahun depan. Ya, semangat, saudara. Kita makan ngomong sekolah, kita ngomong sekolah. Dan Raymond itu hobinya makan. Habis makan, bawa ke hotel. Sejam kemudian jemput lagi. Kemana? Makan lagi. Itu makan lagi. Makan terus pokoknya dengan dia. Makan ngomong sekolah kita. Kami pulang, saudara. Kita berkata, mari dibuat. Uang nggak punya, saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Tahun lalu lewat dengan anugerah Tuhan. Selesai semua pada waktunya. Dalam waktu 6 bulan, saudara. Dari nol. Bayangin sebuah sekolah Alkitab disiapkan dalam waktu 6 bulan dari nol. Komplit dengan gedungnya, fasilitasnya, semuanya. Dan dapat siswanya hebat-hebat. Malam pertama, besok Senin, besok mau dimulai Minggu pada ngumpul di sini anak-anak itu. Ibu Ruth datang, sudah dapat firman Tuhan. Dinubuati. Saling khotbah, bayangin. Tiap hari ada kerjanya nengkingi setan. Loh. Anda menggetarkan kerajaan neraka, betul, saudara. Tapi telur dan daging hilang juga kalau makan. Komplit. Luar biasa. Komplit. Kalau Anda ketemu orang-orangnya, waduh, ada yang puasa bicara. Diajakin ngomong. Langsung tak buatin surat peringatan, saya berkata. Tidak ngomong out, ngomong akhirnya. Aduh. Kalau Anda ketemu, aduh, beliau-beliau itu luar biasa. Luar biasa. Anda termasuk alim lah. Kelihatannya. Tapi saya berkata, itu 6 bulan, saudara. September kita kerja ini. Januari ini atap belum jadi, saudara. Ini masih baru bajanya ini. Bajanya baru naik, temboknya masih lubang semua. Pak Samuel dipanggil pulang. Itu kejadian bulan Januari, beberapa hari sebelum meninggal. Kami di Cirebon sama-sama. Saya lagi berdoa pagi itu di Cirebon karena Bu Nani lagi buat acara dengan Pak Yucak saya ngisi. Pak Samuel dengan istrinya dengan beberapa teman itu naik mobil ke Cirebon, terus dengan Pak Yusak dia ke Bandung. Jadi pagi-pagi saya berdoa. Tuhan ngomong gini. Proyek Getsemani, sekolah Alkitab, kamu yang take over, kamu yang ambil alih, terusin. Jangan suruh Pak Samuel elak-elak lagi. Sudah bagiannya dia, kamu terusin. Terus saya ngomong dengan beberapa teman. Saya bilang, ini Tuhan ngomong begini nih pagi ini. Aku suruh terusin. Rupanya Pak Yusak itu malamnya ngomong dengan Pak Samuel. Ngomong begini. Kalau undang nama Chinese-nya ya. Oh, katanya. Tugasmu sudah selesai. Ini suruh Petrus Agung terusin. Pak Sam bilang, ya nggak enak.
Masa aku bilang, tolong ya terusin. Kita nggak ada uang, kita nggak ada apa-apa. Dia juga, saya nggak tahu keadaan bagaimana. Nerusin gimana? Ngasih beban orang begitu. Ya kita berdoa supaya Tuhan juga bicara dengan dia. Paginya Tuhan ngomong. Nah lucu sekali, waktu kami makan pagi sama-sama, Pak Yusak datengin saya. Terus saya bilang, Pak Yusak, pagi ini Tuhan ngomong, Ungaran suruh aku nerusin persis. Terus dia bilang, dia panggil Pak Samuel, kami ketemu bertiga. Saya bilang, Pak Sam, Tuhan ngomong supaya aku nerusin pekerjaan Tuhan di Getsemani dalam pengertian sekolah Alkitab sampai selesai. Dia bilang, ya Pak Yusak juga ngomong dengan aku tadi malam. Dan kami sembahyang supaya Tuhan bicara dengan kami. Anda ngerti ceritanya ya? Saya bilang, oke. Dalam anugerah Tuhan, kalau dia beri kepercayaan, pasti bisa. Saya tidak ngerti bahwa itu percakapan saya termasuk yang terakhir dengan Pak Sam. Di Bandung, anfal jantungnya. Terus saya dengar begitu, kemudian dia diterbangkan ke Jakarta. Saya nyusul ke Jakarta. Pak Yusak pas seminar kali pertama itu. Dan saya ketemuin dia di rumah sakit di Jakarta. Naikin helikopter. Itu masih bisa bergurau. Nah ya, kalau aku sehat nggak pernah naik helikopter. Sakit gini baru naik helikopter. Masuk masih bisa diajak ngomong. Jelas sadar betul. Malamnya Pak Yusak lagi seminar, kami dapat berita Pak Sam cukup kritis. Tapi Pak Yusak tuh, saya belajar banyak. Tenang sekali dia bilang. Ya kita makan dulu dong sebelum ke rumah sakit. Santai. Saya bilang, Om kritis dong. Apa? Kita makan dulu dong. Nanti kan urusi Tuhan. Kita makan. Bukan makan cepat-cepatan enggak. Makanan Chinese. Pesen. Panitianya pesenin. Makan sampai lama kita makan. Sambil makan, sambil ngobrol itu diem sama sembahyang. Terus dia bilang, besok penentuannya. Makanya malam ini santai aja kita makan dulu. Besok penentuannya. Ini belum penentuan kok hari ini. Tenang-tenang aja. Ya biar kayak apa nggak apa-apa. Toh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita kan lapar nih, kita perlu makan. Santai. Wah ini orang santai sekali. Sekali ke rumah sakit, sadar. Terus dia ngomongin, kamu banyak berdoa, ngucap syukur. Besok penentuannya. Dia bilang pokoknya kamu nyerah aja, suruh diapain enggak apa-apa. Pak Sam enggak mau dioperasi. Ternyata dokter juga katanya cukup resiko tinggi itu operasi itu. Dan akhirnya jam berapa ya? Jam setengah 12-an kami pulang. Pulang, dia bilang penentuannya baru besok. Nah, di situ dia bilang sama saya akhirnya. Kita kadang-kadang itu enggak ngerti saudara. Kalau Tuhan ngomong besok itu kan nggak dikejar lagi. Besok itu jam berapa ya? Pulang. Sampai di hotel, belum ganti pakaian, ditelepon. Sudah berangkat, pulang. Kami kumpul lagi di lobi. Apa ikut saya? Repah ikut ya waktu ya. Terus saya telepon teman, saya bilang, wah sorry ya, di tengah malam nih bangunin kamu. Tolong, aku dijemput, kita harus ke rumah sakit. Dia datang juga. Dan saya bilang, Pak Yusak diam aja ya. Aku sembahyang, Tuhan katanya besok. Terus aku tanya, lah tadi meninggal jam berapa? Jam 12 lebih berapa? Ya sudah lewat jam 12 tengah malam itu kan dia sudah besok loh. Betul nggak saudara? Kan sudah pagi. Hitungannya kan hari berikutnya. Dia bilang loh, itu loh kita ini manusia gitu. Tuhan ngomong, itu nggak ditanyakan lebih jauh. Jam berapa? Sampai sana sudah meninggal. Jadi sampai pagi saudara, nungguin sampai jenazah selesai. Dibawa ke Getsemani, saya masih di Jakarta, selesai saya nyusul kemarin. Dan itu ceritanya. Tapi oleh anugerah Tuhan, sekian bulan kemudian tepat pada waktunya gedung ini jadi tanpa ninggalin utang apapun. Semua dibayar Tuhan lunas. Tidak ada 1 rupiah. Sampai hari ini lunasi Tuhan. Saya juga heran. Karena itu anugerah Tuhan yang besar. The word become flesh. Firman itu jadi daging. Selama proses selesai dari Malaysia itu, saya telepon Pak Adi, saudara. Saya bilang, Pak Adi, ini ada beban.
mau buat sekolah Alkitab. Dan dia kumpulkan semua anggota PPH waktu dia datang. Saya diminta bicara di depan mereka. Saya sampaikan kenapa kita mau buat ini. Saya bilang tolong diberikan masukan kepada kami. Rupanya teman-teman itu bingung juga. Mau diapain? Masa bilang jangan, nggak boleh. Dasarnya apa? Kalau boleh. Dan kita satu organisasi kok punya beberapa teorinya begitu. Tapi yang luar biasa ya, saat terakhir Pak Adi bilang begini. Saya renungin lagi lah, dia bilang, apa hak saya melarang Anda untuk berkembang? Saya nggak punya hak. Saya berkati, jalan aja, dan kami diberkati. Sampai sekarang sudah nggak jadi masalah lagi. Saya dengar terakhir karena mereka juga bangun kampus di Kopeng, saudara, kampus teologi ya. Waktu rapat terakhir malah diusulkan supaya konsepnya niru seperti yang kita punya. Saya bilang, nah itu bagus. Boleh saya bilang. Ini tidak ada hak patennya. Semua orang boleh niru kayak begini. Dan itu Tuhan, saudara. Amen. The word become flesh. Sekolah ini dimulai dari Tuhan. Dengan cara Tuhan. Dan oleh karena itu saya berdoa supaya selama 6 bulan ini kita belajar dengan serius. Amen, saudara. Nah, sekarang mari kita buka Kidung Agung pasal yang pertama. Bagaimana cara kita belajar secara efektif? Coba lihat dulu akan ayat ini. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Sebetulnya bukan petang hari, saudara. Tapi bahasa Inggrisnya rest at noon. Berbaring, beristirahat pada tengah hari. Rest at noon. Karena mengapa aku menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Ayat 8, ini merupakan jawabannya. Jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah apa? Jejak-jejak domba, anak garis bawah itu. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Ada jeritan dari gereja kepada Tuhannya. Di mana engkau menggembalakan domba-dombamu, sehingga mereka menikmati perhentian istirahat pada tengah hari. Rest at noon. Nah ini yang banyak jadi masalah bagi banyak orang. Orang Kristen banyak yang gelisah. Hidup dalam keadaan tidak bisa rest. Hidup dalam keadaan tidak bisa di dalam perhentian Tuhan. Kita mencoba dengan segala upaya kekuatan kita, ambisi kita, impian manusiawi kita, kekuatan kita. Tapi ada orang-orang yang bisa melihat bahwa ada banyak domba yang bisa menikmati rest at noon. Menikmati perhentian pada tengah hari. Di mana yang lain kerja keras. Ada domba-domba yang rest at noon. Dan ketika dia bertanya, di mana engkau gembalakan mereka? Tuhan berkata, kalau engkau tidak tahu, jawabannya gampang. Ikutilah apa? Jejak domba. Simple. Begitu Bapak. Alkitab kita ini penuh dengan jejak domba. Ada domba yang namanya Habel. Ada domba yang namanya Nuh. Ada domba yang namanya Abraham. Ada domba yang namanya Henokh. Ada domba Ishak dan Yakub. Ada domba yang namanya Musa. Ada domba yang namanya Joshua. Ada domba yang namanya Daniel. Ada domba yang namanya Petrus, Paulus, dan Barnabas, dan semua yang lain. Ada begitu banyak domba yang sekarang mereka menikmati rest dalam Tuhan. Tapi jejaknya dia tinggal buat kita. Nangkep saudara? Kalau kita belajar firman, Anda belajar untuk ikut jejak mereka, karena mereka menuju ke titik yang satu, yaitu menikmati perhentian di dalam Tuhan. Bukan menuju ke arah kematian fisik, tapi lebih daripada itu menikmati yang Alkitab berkata, rest at noon. Perhentian pada waktu tengah hari. Sementara yang lain kerja dengan kekuatannya, orang Kristen bisa menikmati rest at noon dalam Tuhan. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita nikmati perhentiannya.
Dan hasilnya tidak lebih buruk dengan orang yang kerja keras. Karena kita semua kerjakan dengan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini yang paling enak saudara. Kalau Anda dengar Pak Yusak ngomong berkali-kali relax, santai, itu apa sebetulnya? Rest at noon. Apakah kenyataan yang dia hadapi serileks itu secara manusia? Tidak. Tapi kalau orang ngerti kemana arahnya dan belajar ikuti jejak dari domba-dombanya Tuhan, Anda dan saya akan menikmati perhentian waktu tengah hari. Yang lain kerja keras. Anda rest at noon. Mulai tahun lalu gereja tumbuh secara signifikan dalam jumlah. Kita melejit tinggi sekali secara persentase. Dan 6 bulan itu ketika gereja mengalami pertumbuhan yang begitu tinggi, saya nggak di tempat. Saya duduk di sini dengan yang lain. Saya di atas dengerin firman Tuhan. Saya nikmati rest, saudara. Allah yang kerja. Nanti saya akan tunjukkan. Dari Adam terus berbagai tokoh di Alkitab. Perjanjian lama terutama minggu ini kita belajar. Anda akan tahu, lihat bagaimana mereka menikmati perhentian waktu tengah hari. Kalau orang Kristen bisa menangkap ini, Anda akan belajar. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda kenali jejak itu? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana cara kita mengenali jejak-jejak yang ada. Ini masih merupakan dasar bagaimana Anda belajar ya selama 6 bulan ini. Yang pertama, saudara harus membaca seluruh isi Alkitab. Saya minta dengan hormat yang belum pernah baca tuntas. Ya, tolong dalam 6 bulan ini Anda selesaikan. Minimal sekali. Dari Kejadian sampai Wahyu, tolong habiskan, saudara. Sebab mengapa harus dibaca semua? Ya kalau bilangan dengan imamat kan untuk orang harus tidur, saudara ya. Tapi harus baca Kejadian sampai Wahyu, Anda mesti baca semua. Kenapa begitu? Yohanes 14. Lihat pada ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan, garis bawah ini, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi gini saudara. Kalau saya ketemu seseorang ya, dia bilang, kita ketemu lagi ya. Saya masih ingat. Itu artinya pernah ketemu nggak sebelumnya? Tapi kalau belum pernah ketemu, aku ingat kamu ya. Kapan? Pernah ketemu nggak? Belum pernah, tapi ingat kamu. Nah itu pelawak, saudara. Kalau Anda ingat, itu artinya sesuatu yang pernah Anda terima. Saudara kalau tidak membaca seluruh isi Alkitab, minimal Anda ngerti akan ayat-ayat ini. Saudara sendiri yang menghalangi, menyulitkan Roh Kudus untuk memberkati Anda. Kalau baca aja belum pernah, susah. Jadi saudara harus belajar membaca ini, supaya ngerti. Ya minimal, at least ya, pengetahuan yang basic Anda ngerti gitu. Makanya ntar siang ada tes. Istrinya Adam, siapa tahu yang ada jawab Ribkah atau Maria, itu siapa tahu. Saya dengar cerita ini di India, saudara. Satu kali ada teman, dia buat sekolah Alkitab di India. Dia orang Malaysia tapi orang India. Dia biayai sekolah Alkitabnya. Sesekali dia datang, dia tengok, dia ngajar di sana, dia pulang ke Malaysia. Suatu hari dia datang ke sana. Semua siswa, dosen, guru nyambut dia. Semua nyambut begini ya. Dikasih kalongan bunga segala macam. Kalau Anda pernah ke India, itu negara yang mengesankan sekali. Dan ini orang berkata dalam hati,
Aku mau lihat sampai di mana ini kemampuan dari para siswa menangkap pelajaran ini. Dia keluarkan uang kan cukup banyak, saudara. Jadi dia panggil seorang siswa, dia mau tes. Oh ya, duduk. Ini siswa sudah gemeter. Wah, ini kenapa ini presiden sekolah Alkitab ini kok ngundang saya ini? Dia sudah gemeter sekali. Duduk di depan mejanya. Lalu ini orang kan tinggi besar, gitu. Matanya melotot. Dia berkata gini, coba katakan kepadaku, siapa yang membunuh Goliat? Siswanya berkata, maaf Pak, bukan saya. Saya nggak pernah bunuh orang. Sungguh Pak, saya nggak pernah bunuh orang, katanya. Dia kalau ngomong harus geleng sedikit. Saya tidak pernah bunuh orang. Dan tangannya harus begini-begini. Kalau Anda ngomong dengan ini, tangannya begini-begini. Goyang, tang. Right, terus. Bukan saya. Ngamuk ini orang. Antara geli, meledak sama jengkel. Dia bilang, wong ditanya siapa yang bunuh Goliat, dia bilang, bukan saya Pak, bukan saya. Saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah bunuh orang. Ya betul, bukan kamu, tapi siapa? Maaf, saya tidak tahu katanya. Saya tidak ada urusan dengan bunuh-bunuhan begitu. Bukan saya, katanya. Jengkel dia bilang, panggil satu lagi siswanya. Datang lagi satu, saudara. Begitu dia masuk, ini lihat orang itu sudah melotot, marah, saudara. Temannya sudah gemeter begini. Yang kedua tambah gemeter. Dia bilang, duduk. Duduk, iya Pak, katanya. Saya mau tanya sama kamu, siapa yang bunuh Goliat? Bukan saya, katanya. Saya tidak pernah membunuh orang. Jawabannya sama. Waduh, dia bilang, ini murid kayak begini semua gimana, katanya. Dia panggil dosennya. Dia bilang, ini muridmu? Betul. Saya tanya mereka, jawabannya ngawur. Maaf Pak, pertanyaannya apa? Saya tanya, siapa yang membunuh Goliat? Mereka bilang, bukan saya. Dosennya berkata, betul Pak, mereka orang baik, gak pernah bunuh siapa-siapa, katanya. Siapa yang bunuh Goliat, saudara? Untung bukan saya. Pertanyaan gitu aja susah. Ngerti, saudara? Jadi harus baca Alkitab. Baca semuanya. Kalau Anda nggak baca, susah. Roh Kudus itu mengingatkan, minimal Anda ngerti dong dasarnya. Ya, kalau tidak pernah dibaca Kejadian Wahyu, dari mana Anda ngerti? Ada banyak hal yang luar biasa di sini. Yang berabad-abad tidak pernah habis. Anda mau tahu sehebatnya Alkitab ini? Satu hari, dan saya masuk ke perpustakaan sebuah sekolah teologi. Ruangannya gede sekali. Mungkin jutaan buku, saudara. Saya masuk, saya kaget lihat buku begitu banyak. Roh Kudus berkata begini. Kamu tahu, buku sekian banyak. Sumbernya dari mana? Dari satu buku ini. Berabad-abad orang tulis begitu banyak buku. Sumbernya dari mana? Dari buku. Kalau sumber ini Anda tidak pegang dan kuasai, repot. Nanti siapa bunuh Goliat? Bukan saya. Siapa istri Daud? Bukan saya. Memang kamu bukan saya. Saya istrinya Samuel. Itu pernah kejadian, ini kejadian sungguh, saudara. Di Semarang. Jemaat. Sekolahan, diajari pelajaran agama. Tanyain gurunya, siapa tokoh agama Islam? Jawab, Nabi Muhammad. Siapa tokoh agama Buddha? Jawab anak SD, Siddhartha Gautama. Siapa tokoh agama Kristen? Pak Petrus Agung, katanya. Pinter toh? Sungguh nih. Wah, saya bilang, lumayan lah, disejajarkan sama yang lain. Jadi baca Alkitab, saudara ya. Habiskan 6 bulan. 6 bulan tolong dihabiskan. Yohanes 16. Lihat ayat yang ke-12 mulai. Yohanes 16 ayat 12.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu Bapa punya adalah akunya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau Anda baca Alkitab, Roh Allah itu mengingatkan kita. Tuhannya ngomong apa, diingatkan dalam kehidupan kita. Kalau Anda makin tidak punya persediaan ayat, itu membatasi Roh Allah. Gitu. Kalau Anda makin masukin firman banyak, Roh Tuhannya makin punya keleluasaan bergerak untuk ngomong kepada kita semua yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi sekali lagi Anda perlu belajar ikuti jejak domba dengan cara Anda mesti baca seluruh bagian dari firman Tuhan. Hal yang kedua, ini penting sekali. Coba buka dalam Roma pasal yang ketiga. Roma 3 ayat 27. Roma 3, 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan apa? Iman. Nah, bahasa Inggrisnya itu bukan hanya iman, tapi pakai istilah the law of faith. Berdasarkan hukum iman. Oke ya, Anda tulis dulu. Sekarang lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebetulnya bukan roh, tapi the law of the Spirit of life. The law of the Spirit of life. Ada hukum dari roh kehidupan. Di pasal 3, Paulus ngomong tentang hukum iman. Di pasal 8, dia berkata ada hukum roh kehidupan. The law. Nah sekarang lihat pada Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-25. Ini meneguhkan di pasal 8 dari Roma tadi. Yakobus pasal pertama ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Ada hukum yang sempurna. Dengar saudara. Apa pengertian hukum? Hukum ini tidak sama dengan teori. Orang kenal namanya teori evolusi, Darwin. Itu masih berupa teori. Teori itu suatu pandangan yang tidak atau belum diterima secara universal dan tidak berlaku atas semua manusia. Yaitu teorinya Darwin. Darwin sendiri yang berteori. Sebagian besar orang berkata, tidak, moyangku bukan monyet.
Aku bukan keturunan monyet. Mungkin Darwin, tapi aku tidak. Ini hanya teori Darwin. Tapi kalau sampai orang berkata itu sudah hukum, seperti hukum gravitasi, daya tarik. Benda kalau saya jatuhkan, jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Ini ada apa? Gravitasi bumi, daya tarik bumi. Anda mau buat mesin untuk pesawat tempur atau pesawat terbang atau apapun, Anda ngitung, maka daya gravitasinya itu dihitung. Sudah menjadi hukum, the law. Kemanapun Anda pergi di seluruh dunia, benda Anda jatuhkan turun ke bawah. Anda ke Amerika juga turun ke bawah. Anda ke Afrika juga turun ke bawah. Ada gravitasi bumi. Berlaku universal untuk semua manusia. Alkitab ini isinya the law, hukum. Jadi, apa yang para hamba Tuhan ini bisa alami, Anda dan saya berhak mengalami yang sama. Di sini hebatnya, saudara. Kalau Anda baca ini hukum. Ini kayak buku manual atas kehidupan kita. Anda pelajari, hidup di dalamnya. Ini berlaku untuk saudara dan saya. Tidak dibatasi oleh apapun. Anda dengar orang mengalami banyak sekali. Anda berkata, aku bisa. Sebab kalau Anda praktekkan hukum yang sama, itu juga berlaku untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, saya mau cerita ini pengalaman saudara. Dulu saya ini dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Miskin sebetulnya. Ketika saya lahir baru, saya bertobat. Saya itu ingin sekali punya sepeda motor. Saudara. Ya. Nah, tapi pada waktu itu begini. Saya baca di Alkitab. Nah, zaman saya dipanggil Tuhan, hamba Tuhan itu nggak seperti sekarang. Sekarang banyak pengusaha pengen jadi pendeta. Dulu nggak ada, saudara. Dulu kalau orang sekolah Alkitab itu orang buangan. Di berbagai kampus ditolak, yang terbuka lebar dan murah dan tidak bayar, sekolah teologi. Berbondong-bondonglah orang-orang buangan ini masuk sekolah teologi, ruwet di sana, lulus juga, lalu keluar jadi pendeta. Nggak ngerti apa-apa, ngomong mah begitu, hidupnya kacau, berantakan semua. Jadi image kami itu kalau ketemu pendeta itu apa? Inilah kelompok orang yang perlu dibantu dan dikasihani. Inilah orang-orang melarat zaman akhir yang mengkhotbahkan kelimpahan surga. Sehingga mereka suka nyanyi lagu, biar aku miskin di sini, tapi kaya di surga. Belum tentu ternyata, saudara. Karena tingkat tertinggi itu jemaat apa? Hah? Laodikia itu di bumi miskin atau kaya? Kaya. Jadi rupanya yang miskin-miskin di sini itu sana juga mungkin miskin juga loh, nggak hati-hati saudara. Nah, saya baca banyak buku pada waktu itu. Lalu saya menyimpulkan begini. Loh, ketika Tuhan panggil jadi hamba Tuhan ya, saya langsung mengiyakan karena saya cinta dia. Tapi saya berkata gini, apa harus sih aku ini melarat seperti yang aku lihat di sekitarku? Saya berkata gini, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa? Menurut aku diberkati pasti. Kalau aku ngerti iman seperti apa? Rasanya beriman gimana? Bedanya apa dengan perasaan manusia kita, keinginan kita? Ya, semua kan pakai Alkitab. Semua kan iman. Orang sakit sembuh ya beriman. Miskin jadi kaya beriman. Berkat semua iman, materi, jasmani, iman semua. Kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa? Beres. Datanglah saya ke beberapa hamba Tuhan. Bukan ngetes pendeta loh saudara. Sungguh-sungguh pengen tahu. Waktu itu baru bertobat. Saya bilang Pak Pendeta, iman itu apa? Iman itu ya Ibrani 11 itu. Iman adalah ya saya tahu Pak itu. Tapi rasanya beriman itu gimana? Oh itu yakin. Nah yakin tuh dengan keinginan kita apa? Oh yakin itu mantap. Nah mantap itu apa? Mantap itu sungguh-sungguh percaya. Nah sungguh-sungguh percaya itu gimana? Ya itu iman. Mutar saudara. Ini gimana nih pendeta? Bingung saya. Pokoknya kalau nggak tahu, imani katanya itu. Imani. Bingung saya. Pindah pendeta lain.
Pak Pendeta, iman itu apa? Jawabannya sama. Ibrani 11 ayat pertama. Oh, sekolah teologianya sama ini, ilmunya sama. Nah, rasanya beriman itu gimana? Oh, yakin. Harus yakin. Nah, yakin itu gimana? Oh, ya mantap sekali. Nah, mantap itu gimana? Sungguh-sungguh percaya. Nah, sungguh-sungguh percaya itu gimana? Itu iman. Baliknya sama. Ini kok pendeta-pendeta itu kok ilmunya sama ya, saya bilang. Kali ketiga ketemu hamba Tuhan di Ungaran sini. Saya nggak perlu sebut nama. Saya bilang, Pak, saya sudah frustrasi, saya. Iman itu apa toh, Pak? Ibrani 11 ayat pertama disebut lagi. Apal. Saya bilang, itu saya sudah ngerti, Pak. Nah, sebelum muter lagi, saudara, saya kasih contoh kasus. Saya berkata, gini, Pak. Supaya jangan di awan-awan ngambang begitu. Lebih baik kita ngomong kenyataan aja. Oke? Gimana? Gini, Pak, terus terang. Saya ini nggak punya duit, miskin, Pak. Saya kepengen punya sepeda motor. Bagaimana caranya saya bisa punya iman sampai saya dapat sepeda motor? Sudah, gitu aja. Sederhana toh? Ajari saya supaya saya bisa beriman sampai saya punya sepeda motor. Dia bilang, oh, saya sendiri aja nggak punya kok suruh ngajak. Tapi jujur, saudara. Orang ini jujur. Ini pendeta jujur. Saya sendiri nggak punya kok. Suruh ngajarin kamu. Nah, iman itu apa? Ya yakin. Ya percaya. Nah, Bapak kok nggak punya? Nah itulah. Katanya gitu. Nah itulah. Kok kehendak Allah berkehendak lain. Bingung, saudara. Saya baca di Alkitab. Ada the law of it. Kalau ini hukum, berlaku untuk si A, berlaku untuk saya dong. Kalau prinsipnya saya ikuti, saya hidupi hukumnya, menurut saya aku diberkati. Sampai saya ketemu satu hari, saudara. Saya bilang, oh ngerti aku iman kayak begini. Rasanya beriman kayak gini, ini emosi, ini iman. Biasanya. Dan sejak itu saya berkata, wah beres. Dan saya mulai menikmati berkat Tuhan sampai dengan hari ini. Simple, saudara. Nangkap, saudara. Jadi Anda mesti belajar. Ini ada law, ada hukum di sini. Di mana saudara harus ikuti betul akan hukum ini. Sebab kalau tidak, saudara, nggak bisa. Baca firman, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ikuti, cari, ini ada hukum. Yakobus berkata ini hukum yang sempurna. Anda ikuti, Anda akan berbahagia oleh karena perbuatanmu ngikuti hukum ini. Saya bilang, saudara, bagian dari pergumulan kita. Bagaimana aku mengerti hukum-hukum Tuhan. Ntar dalam hal-hal yang berbeda, itu hukumnya berlaku. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, saya ketemu George E. untuk pertama kali. Minggu depan beliau akan ngajar kita seminggu. Anda akan senang diberkati dengan ministrinya. Dia sekarang jadi penasihat dari gereja City Harvest, pendeta Konghi. Ya. Dan George E. ini, saya ngomong dengan dia. Saya berkata, aku ini frustrasi. Dia bilang, kenapa? Kami ini secara keuangan diberkati lah. Pada waktu itu sudah cukup besar waktu itu. Saya ceritakan semua yang kami alami. Utang gereja, segala macam lunas. Tapi jemaatnya nggak tumbuh-tumbuh. Susah nih, Pastor I. Wah, saya bilang, nggak tumbuh. Gedung begini gede, kapan penuhnya? Saya bilang. Nah, kamu sudah berapa tahun? Ya, saya bilang, sudah 4 tahun, 5 tahun. Ya, masih relatif muda ya. Tapi enggak lah, menurut saya ada yang nggak normal aja. Saya bilang, ini harusnya nggak begini nih. Mestinya kami tumbuh. Tapi nggak tumbuh-tumbuh. Jemaat kira-kira 200, 300. Gitu. Aduh. Semua hamba Tuhan kan maunya jemaatnya berkembang, saudara ya. Kalau enggak itu kan ya nggak normal. Normal aja. Saya bilang, normal aja. Saya bilang, saya frustrasi. Gimana ya caranya? Terus dia diem lama, saudara. Terus dia ngomong gini. Dia bilang, Pastor, kenapa kamu nggak pakai imanmu soal uang, kamu pakai untuk pertumbuhan jiwa-jiwa? Saya kaget. Kamu kan cerita, kamu kalau keuangan itu lancar, diberkati.
Kamu beriman, ngerti seluk-beluknya itu. Bagaimana mencairkan kerikil-kerikil kerajaan surga, istilahnya Pak Yusak nih. Supaya ditendangi sama Tuhan itu kamu kan ngerti tuh seluk-beluknya nih. Ini kamu begini, caranya itu kamu ngerti, kamu ngerti. Itu seperti orang drive mobil, saudara. Itu antara perasaan dan pikiran dan perhitungan, ya. Dan kesehatan tubuh. Kalau Anda ngantukan ya nabrak. Jadi Anda harus ngerti itu. Kapan berhenti, kapan ngerem, kapan Anda ganti persneling, kapan Anda nyalip, kapan tidak, kapan Anda harus parkir, kapan Anda harus isi bensin. Itu semua jalan. Seluruh mekanisme tubuh kita jalan, semua jalan. Nyetir mobil ya. Dia bilang, kamu kan ngalami itu. Kenapa imanmu soal uang tidak kamu pakai untuk pertumbuhan gereja? Saya bilang, hubungannya apa? Memang di uang ada gambar orang. Kecuali gambarnya Pak Harto, semua kan sudah almarhum ya. Jadi ini uang ini gambarnya orang. Tapi orang bukan uang. Nah, tapi kan kamu pakai hukum kan? Kamu pakai iman kan? Iya. Nah itu kan hukum. Berlaku universal. Kalau kamu berhasil di bidang keuangan, kenapa jiwa-jiwa enggak? Coba kamu telusuri lagi. Hukum yang kamu pakai itu apa? Sehingga membuat secara keuangan kamu diberkati. Tapi jiwa-jiwa terhenti. Kenapa nggak kamu switch? Kamu pakai imanmu soal uang ini untuk jiwa-jiwa. Saudara tahu saya bergumul berapa tahun? 2 tahun kira-kira. Sampai saya ngerti dari Tuhan. Satu hari saya ke India. Saya ngajar di sekolah Alkitab seperti tempat ini. Di kota Trivandrum. Seminggu saya ngajar. Lalu malam terakhir, besoknya mau pulang. Saya lagi sembahyang. Saya bilang, Tuhan, ini terakhir besok aku pulang. Saya sembahyang. Tiba-tiba perkataan George ini keluar, terngiang lagi. Kenapa kamu nggak pakai imanmu soal uang? Kamu pakai untuk pertumbuhan jiwa-jiwa. Terus saya renung gini, Tuhan, imanku soal uang itu apa sih sebetulnya? Yang membuat kami diberkati itu apa? Tiba-tiba Tuhan tunjukkan begini. Sederhana aja. Memberi di dalam ketaatan. Tuhan suruh beri. Dalam ketaatan. Bukan hitung-hitungan, bukan main kikir. Taat, kerjakan. Jadi siksaknya itu manis. Ya. Tidak memberi dalam ketaatan. Dan Allah mainnya siksak. Dan kamu sudah ngerti betul caranya main ini. Kamu ngerti karakternya Tuhan. Kamu ikuti. Kamu sekian tahun diajari Roh Kudusmu. Kamu ngerti. Dan ujungnya sebetulnya memberi dalam ketaatan. Saya bilang kalau aku ngasih duit, nabur duit, dapatnya apa? Duit. Kalau aku nabur orang, dapatnya apa? Sejak itu saya bilang, ngerti. Misi. Bu Foni adalah benih pertama. 2 tahun tabur di Hong Kong. Dan sejak itu saya berkata, let's do it. Kerjain misi. Kita kirim uang ke India. Dolar gila waktu itu sempat 17.000. Dan kita kirim semua dalam bentuk dolar. Saya bilang, Tuhan ini bukan hanya uang. Tapi aku mau jiwa-jiwa diselamatkan. Tak tabur. Dan sejak itu kita mulai lihat. Allah mulai gerak. Sebab itu law, saudara. Itu hukum. Dalam hidupmu, ini berlaku. Untuk urusan apa saja. Tentu tidak semata-mata hanya itu. Karena saya yakin tidak semua gereja punya panggilan yang sama dengan kami. Tapi yang saya mau ajarkan adalah law-nya, hukumnya. Dan itu yang Anda harus belajar di sini. Selama 6 bulan, Anda tangkap law-nya. Tanya, ini tuh intinya apa sih? Siapapun ngajar, Anda cek lagi, Tuhan ini intinya apa? Beri rohku bisa mencerna. Ini tuh di mana sebetulnya? Seperti misalnya kalau Anda dengar Pak Yusak ya. Kelirunya orang itu berkata gini, ini kan kesaksian banyak. Anda dengar ceritanya, senang tak dengar ceritanya. Tapi Anda tidak pernah belajar nangkep akarnya di mana. Karena kesaksiannya itu adalah buah dari apa yang di dalamnya dia. Nah, kritisnya, Tuhan, ini di mana akarnya? Semua cerita itu Anda dengerin. Nanti prosesnya dia, bukan lihat hasilnya.
Prosesnya itu dari mana? Anda telusuri, ketahuan saudara. Akarnya di mana? Itu yang Anda perlu. Itu law-nya di situ. Hukumnya di situ. Kalau ini hukumnya ketangkap saudara, beres. Amen. Yang terakhir, sebelum kita break. Nah, yang pertama Anda harus baca Alkitab. Dua, Anda harus ngerti ada hukum-hukum kebenaran dalamnya. Yang ketiga, dari dua hal itu, ini yang Anda akan dapatkan. Kalau Anda baca Alkitab, Anda belajar, Anda mesti minta dengan Tuhan. Dengan kata lain, supaya rema itu jadi kenyataan dalam hidupmu. Anda terima rema dari Tuhan. Pak Yusak berkali-kali berkata, bukan logos, tapi rema. Sekarang saya akan sebutkan dua ayat terakhir sebelum kita break. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16. Lihat pada ayat yang ke-13. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, dengerin, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, atau bukan darah dan daging yang mewahyukan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di sorga. Jadi ketika Petrus berkata, you are the Christ, the Son of the living God, itu rema. Karena Tuhan yang berkata sendiri, darah dan daging tidak mewahyukan itu kepadamu, tapi Bapakku di sorga yang mewahyukannya, itu rema. Nah, rema itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Sekarang lihat Yohanes pasal yang ke-6. Beberapa saat kemudian, masa ujian tiba. Dan ini yang terjadi. Yohanes pasal yang ke-6, lihat pada ayat yang ke-60. Yohanes pasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, dan sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Oh, aku suka sama Yesus ini. Kalau gembala-gembala begini semua nikmat sekali saudara ya. Pada pindah yang susah saudara, nggak mau pindah sekalian. Begitu secure, begitu aman saudara. Hari ini pendeta kalau ada jemaatnya pindah sudah kebakaran jenggot, walaupun nggak punya jenggot, ya. Panik. Wah, hilang jemaatku, ini kolektornya kurang, mesti kan mikirnya gitu saudara. Tapi Yesus itu santai. Semua pada kabur, dia berkata, kamu nggak mau pergi juga? Silakan kalau mau pergi. Secure sekali. Terus dia berkata begini. Jawab Simon Petrus kepadanya. Lihat ngomong Simon Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudara sekalian, dalam bahasa Inggrisnya, Petrus berkata, dan kami pernah percaya dan tahu bahwa you are the Christ, the Son of the living God. Itu rema yang di Matius 16 keluar
Waktu semua pergi, itu batu karangnya muncul. Bum, saudara. Dan rema itulah sebetulnya yang kalau Anda mengerti adalah dasar dari segala sesuatu. Izinkan saya saksikan beberapa hal, sekalipun waktunya lewat, tidak akan mengurangi hak Anda untuk nanti istirahat. Saya mau sharing, ini penting sekali. Iman itu apa? Anda harus kembali, jangan bilang percaya, ini forget it. Itu bukan the word become flesh. Saya mau the word become flesh. Simple aja. Anda harus kembali ke Roma 10 ayat berapa? Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh kata firman dari kata rema. Kalau Anda mau ngerti iman itu kayak apa, Anda harus punya rema. Makanya saya setuju dengan omongan Pak Yusak. Gak ada. Tak imani, itu gak ada. Dulu saudara, dalam kebodohan ya, ini kebodohan ya, cerita kebodohan ya saudara. Bermegah dalam kelemahan, ini cerita kebodohannya itu bermegah dalam kelemahan. Dulu kita ini kan anak-anak muda gak ngerti apa-apa, gak punya apa-apa. Diajari, ngimani, pokoknya ngimani. Bahasa mengimani itu kan maunya sendiri. Menurut saya gini, masalahnya Anda punya iman apa tidak, itu aja. Gak usah ngimani. Dulu kami belajar mengimani. Ada teman satu, Pak Dr. Lukas yang di Kudus itu, sekarang gembalakan CKI juga di sana. Dia kalau rapat-rapat itu yang punya mobil cuman dia waktu itu. Nah kami naik motor semua. Dia parkirkan mobil di depan kantor kami yang lama di Imam Bonjol. Dia naik mobil Toyota Corolla apa saya lupa, sedan. Kami lihat keluar, wah ini mobil bagus ya, baru ya. Semua numpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dia keluar marah, beri. Tidak untuk diberikan orang ya katanya, diusir semua. Tapi kami numpangi tangan, mobil satu ditumpangi tangan orang 5 dalam nama Yesus. Apakah dapat? Tidak, saudara. Itu mengimani. Anda lihat barangnya orang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, semua Anda begitu nggak bisa. Karena sebetulnya bahan untuk iman itu rema. Rema itu apa sih? Bagian dari logos, ini ya, yang apa? Dihidupkan oleh Roh Kudus buat kita pada saat tertentu, untuk waktu tertentu, dengan cara yang tertentu, semuanya spesifik sebetulnya. Jadi gampangnya begini, bagian dari logos yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita secara pribadi. Itu rema. Jadi kalau Anda, sebetulnya yang benar kan begini ya, kalau Anda punya kebutuhan tertentu misalnya, datang ke Tuhan, tanya begini, Tuhan, boleh nggak aku minta ini? Istilahnya Pak Yusak itu menghimbau itu saudara ya. Boleh nggak aku minta ini? Atau mau minta aja. Nanti tunggu reaksinya. Kalau dia berkata ya, itu rema akan datang saudara. Apakah berupa perkataan langsung atau dari logos yang tahu-tahu muncul. Tapi jangan Anda cari-cari sendiri. Dipas-pasin sendiri. Tuhan, aku perlu jodoh Tuhan. Maka Yudas menggantung diri. Keliru dong. Jadi coba jadi orang yang normal aja. Anda sembahyang, nanti kan Tuhan meresponi. Responnya dia itu akan jadi rema kalau dia berkata ya atau apapun. Nah, dari responnya Tuhan itu dia akan menghidupkan bagian logos ini atau dia ngomong sama kita. Oke? Ketika jadi rema buat kita, nah itulah bahan untuk membuat apa? Iman. Begitu Anda beriman, Anda berkata, amin Tuhan, jadi saudara. Tapi Anda harus baca Alkitab. Bagaimana mau dihidupkan kalau tidak pernah ada bahan untuk dihidupkannya? Semakin kita tidak membaca ini, semakin Anda akan sulit. Nah, saya beri contoh. Saya ketika SMP, saudara. Zaman saya dulu, bahasa Inggris diberikan oleh guru pada waktu saya SMP. Saya ngomong terus terang, karena ada teman saya sampai sekarang masih hidup juga sekelas dengan saya. Dan dia berkata, saya berkata pada Anda, itu bahasa Inggris saya paling kacau itu zaman-zaman itu. Kalau sekolah dapatnya 3, 2,
Dapat 5 itu sudah mujizat, saudara. Dapat 6 syukuran saya. Bahasa Inggris dapat 6. Saya tuh bingung sama orang-orang yang bahasa Inggris. Ngerubah S kok bisa jadi was, itu saya bingung. Buat apa dirubah gitu loh Mas saya. Mau sudah S ya S kan enak, kenapa S kok harus jadi was tuh saya nggak ngerti, saudara. Itu buat saya itu ini orang kok rumit sih. Ngomong tuh sudah kayak kita gitu ya. Nggak ada past tense, nggak ada future. Kita kan kayak alam roh tanpa batasan ruang dan waktu. Bahasa Indonesia itu kayak bahasa surgawi, saudara. Anda mau ngomong soal 5 juta tahun lalu, tetap ngomongnya bahasanya. Nggak usah mikir istilahnya. Tinggal ngomong aja. Kalau ini kan mikir. Pakai S atau pakai was atau pakai apa, bingung saya, makanya dapat 3, dapat 2. Saudara. Sudah lewat, lolos, nilainya merah kalau ulangan. Di rapot nilai merah. Saya masuk SMA, saya sekolah di Loyola. Salah satu sekolah yang paling berat. Dan setiap hari kami dapat bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Sebab mereka berkata, sekolah ini menyiapkan orang untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kami diajari 5 macam pelajaran bahasa Inggris. Dari conversation, ada grammarnya, ada business English-nya, waduh macam-macam saudara. Pokoknya 5 macam. Terus translation, pokoknya 5 macam. Setiap hari 2 jam. Dasarnya sudah nggak ada lagi. Dapat kayak begitu, tambah parah. Dapatnya 1, 2, 1, 2, kayak begitu. Terus saya menghibur diri. Yang penting kan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau ulangan bahasa Indonesia 6,5. Lama juga. Nggak 9, 6,5 saudara. Bahasa Indonesia itu lama-lama tak pikir-pikir lebih susah dari bahasa lain saudara. Tapi kalau dibuat ngomong enak tanpa mikir gitu ya. Nah suatu hari saya bertobat terima Tuhan Yesus. Tahun 80 kita buat buri di Tawangmangu. Itu pertama kali saya ketemu Raymond Mui di situ. Jadi waktu itu saudara, tamu yang datang pembicara itu dari YWAM, Youth Mission itu 17 orang dari Hawaii datang, 17 orang. Teman saya ngomong gini, panggil saya, ini tamunya banyak orang macam-macam negara ini. Kamu kan dari Loyola, Inggrisnya mesti bagus. Siapa bilang? Ya semua orang berkata gitu, Loyola atau Inggrisnya bagus. Loyolanya bagus, sayanya enggak, saya berkata gitu. Kamu dong yang bisa ngomong. Enggak, saya nggak bisa ngomong. Asyik ngomong dong. Saya nggak bisa. Jadi saya menghindar dari mereka. Saya nggak pernah mau ngomong dengan mereka. Tapi hati saya tersiksa luar biasa. Pengen ngomong. Nggak ngerti ngomong apa, saudara. Dan nggak bisa. Nah, satu hari, saya lagi ngobrol dengan teman saya di lorong gini ya. Lagi camping. Ngobrol begitu. Semua lagi keluar, lagi break ya. Saya ngobrol dengan teman saya berdua nih. Sekarang dia tinggal di Amerika. Dari arah belakang sana ada almarhum Bapak Yeremiarin lewat lorong ini. Dari depan itu ada pendeta dari Australia, Pak Gary itu jalan. Karena kami ngobrolnya nutupi lorong, mereka ketemu di pas kami ngobrol, tak kiri. Lalu mereka berdua ini ngobrol, tentu pakai bahasa Inggris. Lah kami berhenti, orang lagi bicara. Jadi kan nggak ngerti ngomongnya apa. Kalau mereka tertawa, kita ikut ketawa. Supaya jangan dikira terlalu goblok banget saudara. Tapi tertawanya terlambat terus gitu. Jadi mereka tertawa gitu. Mereka serius. Senyum. Tapi ini ngomong apa? Susah ditebak saudara. Nggak ngerti ini ngomongnya apa. Udah. Mereka pergi. Saya tanya sama teman saya. Kamu ngerti nggak tadi? Enggak, katanya. Tanya sama saya. Kamu ngerti nggak? Enggak. Paman, sama gobloknya. Saya berkata begitu. Waduh, tapi di hati sengsara, saudara. Sengsara betul. Saya pulang dari acara itu ya, badan capek. Tapi hati saya sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, aku mau ngomong bahasa Inggris. Mau les, nggak punya duit. Di sekolahan, terbukti dapat 2, dapat 3. Gimana caranya? Tuhan, saya berkata enak nih kalau saya bisa baca Alkitab pakai bahasa Inggris, baca buku. Saya bilang, saya bisa ngomong sama orang, saya bisa nerjemahin orang khotbah. Saya mau kok Tuhan. Belakangan tak tambahin, bisa khotbah juga. Saya bilang, saya mau ini. Belakangan tak tambahin. Saya bilang, waduh ini gimana nih caranya? Supaya bisa nih gimana caranya? Gak bisa. Terus saya berdoa, Tuhan, beri aku. Supaya, aku gak minta sempurna lah. Supaya aku gak malas untuk belajar ya. Beri aku untuk tambahan yang signifikan, yang cukup. Sampai aku bisa ngembangin diri dengan baik dan belajar terus dalam hidupku. Aku nggak bisa apa-apa. Mau les nggak punya duit, mau
Sekolah ya nggak bisa lah, kayak begini saya mesti gimana, saya bilang. Nangis, saudara. Sakit di hati. Tapi ada kerinduan begitu besar, saya berkata, aku mesti ngomong dong. Tapi ngomong sama siapa, gak ngerti juga. Yang diajak ngomong gak ngerti. Bingung, saudara. Satu hari saya berdoa. Dan ini rema yang turun. Roh Kudus ingatkan saya begini. Sebetulnya bahasa kok bisa macam-macam sampai mau pusing itu. Dari mana sih? Dari mana, saudara? Hah? Dari mana ceritanya? Hah? Menara Babel kan? Menara Babel itu yang membuat bahasa berubah-berubah itu pengembangan manusia apa Tuhan yang membuat? Tuhan lah. Jadi kan sekejap itu kan berbagai macam bahasa. Kan tidak kita berkata, maka Tuhan mengelompokkan orang-orang itu lalu Allah mengajari mereka bahasa baru. Kan kan? Cuma diputar saja. Ngomongnya lain. Otaknya buat lain. Kan sekejap tuh. Ketika saya ingat ayat itu rema buat saya. Saya bilang kalau ribuan tahun lalu dia bisa, sekarang juga bisa. Jadi, apa yang saya buat? Baik, saya paksa aja Tuhan. Nah, zaman dulu karena belum terlalu kenal dengan Tuhan, model teroris, saudara, ngerti? Saya ambil kertas, saya 3 bulan, saya beli kamus Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia, saya ambil kertas. Tiap malam mau tidur, saya tulis doa saya dalam bahasa Indonesia. Kayak Menteri Agama tuh, doa ditulis. Tulis, terus buka kamus, saudara. Kata per kata, tak tempel-tempelin. Gak ada grammar-grammaran, gak ada. Nah ngerti juga kan? Kata demi kata, kata demi kata. Terus tak baca di depan Tuhan. Dengarlah doaku. Kata begitu. Mulai saya baca. Ngacok Inggrisnya, saudara. Saya tahu, kalau saya ingat itu saya berkata, ini orang kok nekatnya kayak begitu. Dan setiap habis doa saya berkata begini, Tuhan, kalau ini nggak dirubah, selama-lamanya aku mau doa kayak begini. Kau dengar orang Amerika berdoa, enak didengar. Orang Inggris enak didengar. Doa Inggris kayak begini, nggak enak didengar. Kalau engkau tidak berkati aku, sampai ini dirubah, ngerti. Aku nggak minta sempurna. Mestinya nggak sempurna ya, saudara ya. Tapi saya bilang, supaya aku tidak males, tapi beri aku sesuatu yang signifikan. Sampai kalau aku ngomong, aku bisa gini. Pokoknya aku bisa, gitu aja. Kalau enggak, sampai kapanpun. Kayak begini. 3 bulan. Tidur, bawahnya bukan Alkitab. Kamus, saudara. Keren ya? Kamus. Sama doa yang tertulis. Saya doa. Dengar doaku. Terakhir, sudah. Saya bilang, pokoknya Tuhan, dirubah. Kayak gini terus. Setelah 3 bulan. Satu hari ada teman saya yang sekarang sudah pindah di Bandung atau Jakarta, Pak Bambang Budianto yang jadikan pesat di Salatiga. Dia ngontak saya, dia berkata gini, aku ada pelayanan ini ke Wonosobo, ke desa. Pembantuku itu sakit. Aku mau tengokin sambil kita penginjilan yuk. Aku bilang, oke. Setelah 3 bulan. Saya ke rumah dia, kalau ada orang Semarang tahu di Ronggo Warsito, dulu di situ. Saya masuk rumahnya. Kaget, saudara. Itu pendeta Australia itu, pendeta Gary, sudah nunggu di ruang tamunya. Saya bilang, mati aku. Saya bilang, Bambang, itu orang itu mau ngapain? Ikut kita. Loh, ikut kita. Nah ngomongnya gimana? Ya pokoknya asal ngomong aja. Desa di Indonesia, nggak bisa. Ya kok ikut kita? Ya ikut. Nah bedanya gini, Pak Bambang itu nekat, saudara. Saya itu orangnya minder. Kalau Pak Bambang itu nekat. Pak Bambang itu dulu ya, bedain hi dengan si aja kebalik-balik terus. Tapi ngomongnya berani. Nah saya keliru sekali, nggak berani ngomong selama-lamanya. Jadi akhirnya ini lucu, kami naik travel ke Wonosobo. Pak Bambang di sebelah kanan, pendeta yang orang Australia di tengah, saya di sebelah kiri.